Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh. Hari ini kita bisa bertemu kembali dengan keadaan sehat dan sehat walafiat. Semoga anak-anak selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan yang pimpin doa, kita akan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman. Amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Oke, kita akan absen terlebih dahulu. Oke. Ibra Baekandi. Belum ada Libra. Yes, bentar. Kia Sakofa Hidayah. Bentar, aku cuci dulu. Hadirah, Bu. Baik, alhamdulillah. Dahlia Maharani. Dahlia belum ada. Elmira Sahia Aziz. Belum ada. Bu Anggi, maaf tadi keluar sinyalnya jelek. Baik, nah, tidak apa-apa. Elmira sudah masuk tapi masih connecting. Fahma Muhammad Nur Almi. Halo. Baik. Hadir. Isya Panca Masturo. Hadiro. Muhammad Aidil Aksa. Ada ya Aksa? Hadir. Muhammad Erza Maulana. Belum ada. Muhammad Fatih Rizki. Hadir. Baik. Raditya Satya Putra. Hadir, Bu. Hadir, oke. Raiha Zahid Prahastya. Belum ada. Rafshan Raidan Ferizuana. Hadir. Baik. Safa Kania Ramadhani Saputri. Silakan kameranya diaktifkan ya. Silakan kameranya diaktifkan. Baik. Salman Afarizi. Tidak ada. Salman Afarizi. Sidki Nadmi Irsandi. Jelek, gak bisa ituin video. Zalfa Atika. Zalfa ada ya. Muhammad Naufar Wirandi. Hadir. Baik. Ahmad Haikal Kurniawan. Oke, baik. Haikal ada ya.
Baik, boleh silakan kameranya diaktifkan. Hari ini kita akan belajar sudah masuk ke subtema kedua. Tema satu yaitu tentang selalu berhemat energi dan subtema kedua yaitu tentang hemat energi. Di sini Ibu punya sudah menyiapkan materi yang akan kita pelajari. Adapun materi yang akan kita bahas hari ini yaitu ada dua, yaitu tentang IPA, materi IPA, muatan pembelajaran IPA dan IPS. IPA masih tentang manfaat-manfaat energi dan IPS masih tentang sumber daya alam. Tapi yang akan kita bahas hari ini agak kita kerucutkan yaitu tentang sumber daya alam yaitu batu bara. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Bu Guru, apakah share screen-nya sudah muncul, Nak? Sudah. Oke. Sudah. Tema 2 selalu berhemat energi, subtema 2 manfaat energi, materinya ada IPA dan IPS di hari Senin 30 Agustus 2021. Sebelum kita masuk ke dalam materi, Ibu punya game. Nah, gamesnya ini anak-anak harus mencari satu huruf di antara beberapa huruf. Jadi di sini ada satu huruf yang berbeda di antara huruf-huruf yang sama. Jadi di sini adalah anak-anak harus jeli, anak-anak harus teliti mencari satu huruf tersebut. Siap? Siap. Siap ya. Kita lihat di sini. Nah, di sini ada huruf O. Tapi di antara huruf O ini ada huruf C. Coba cari siapa yang bisa ketemu. Yang mana? Di mana? Ada pokoknya. Di mana? Yang tahu angkat tangannya? Coba hitung ada berapa huruf C. Barisan ketiga. Coba hitung ada berapa huruf C di antara huruf O ini. Dua, tiga. Ayo, ada yang satu, ada yang dua, ada yang tiga, atau mungkin lebih dari 5. Coba berapa ya? Berapa? Yang jawab satu angkat tangannya coba. Yang jawab 2 angkat tangannya. Oke, Zalfa 2. 3 sama 6. Oke. Yang jawab 3 angkat tangannya. Aku. Oh, banyak 3. Yang jawab 4 angkat tangannya. 6 ada. Yang jawab 6? Ada 6. Siapa ini aku? Fahma, oke. Fahma ada 6. Kita hitung huruf C-nya ada berapa ya? Ternyata huruf C-nya ada 1 di jajaran kedua. Di baris ketiga ada 1, berarti ada 2. Lalu di barisan keberapa lagi? 6. 6. Di barisan ke-6 ada 1. Berarti ada berapa huruf C-nya? 3. Ada 3. Ini kita kasih tanda ya. Ini kita kasih tanda merah ini. 1, 2. Sama satu lagi mana? Nah, 3. Oke. Sekarang kita lihat. Ibu punya huruf selanjutnya. Ada M di antara M ini ada huruf M. Coba cari. Ada huruf apa, Bu? M, huruf M. Itu. Aku. Hitung ada berapa huruf M? Ada berapa ya? Ada berapa ya? Ayo, siapa yang bisa menemukan huruf N di antara huruf M? 1. Baru 1. Oke, cari lagi. Ada tidak? Assalamualaikum, Bu Guru. Waalaikumsalam, Mak. Ayo, siapa? Ada apa nih? Gak nemu. Mana tadi ya? 1 kali. Tadi ada 1. Baru nemu 1. Baru nemu 1. Baru nemu 1. Baru nemu 2. Ada yang 2. Ada yang 3 tidak. Tadi huruf apa? Huruf N di atas huruf N.
N. Ada dua saat. Iya ada dua. Ada dua. Ada dua. Oke, kita lihat ya mana saja huruf N-nya. Ternyata huruf N-nya ada di antara baris ketiga. Bentar, ada di antara yang pertama di Kok baris jadi hilang? ketiga. Oh hilang Bu. Ada tidak? Tiga. Satu. Tiga. Sama baris kelima. Kelima, berarti huruf N-nya hanya ada dua. Oke. Tenang. Oke, keren. Oke, kita lanjut ya. Kita sudah gamesnya. Sekarang kita akan masuk ke dalam materi. Yang pertama ada IPA yang akan kita bahas yaitu KD 3.5, yaitu tentang mengidentifikasi berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi dan sumber energi alternatif, air, angin, matahari, panas, bumi, bahan bakar organik dan nuklir dalam kehidupan sehari-hari. Nah, macam-macam energi yang akan kita bahas hari ini ada 5. Yang pertama ada energi cahaya. Iya sayang. Siapa mau ke kamar mandi bentar ya? Iya baik. Nah, macam-macam energi akan kita bahas hari ini dalam pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama ada energi cahaya, yang kedua ada energi panas, yang ketiga ada energi gerak, lalu ada energi kimia, dan terakhir ada energi listrik. Jadi akan kita bahas dari macam-macam energi ada 5. Nah, hari ini kita akan bahas dari setiap energi yang ada 5 ini, manfaat untuk kita manusia, untuk kehidupan sehari-hari itu apa saja. Karena setiap energi, baik energi cahaya sampai dengan energi listrik, masing-masing mempunyai manfaat yang bisa digunakan dan juga sangat membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan bukan cuma manusia saja, tapi makhluk-makhluk yang lain seperti tumbuhan dan hewan pun bisa merasakan dampak atau manfaat dari energi-energi tersebut. Nah, sekarang kita akan bahas yang pertama ada energi cahaya. Energi cahaya. Nah, boleh anak-anak lihat di sini. Di sini Bu Guru punya gambar. Ada suasana siang hari dan ada suasana malam hari. Jika Bu Guru tanya perbedaan siang dan malam yang ada di kepala kalian, yang kalian pikirkan di antara kedua suasana ini apa? Apa sih yang membuat bedanya itu apa sih, Nak? Siang terang, malam gelap. Oke, siapa itu yang jawab kalau siang terang, kalau malam gelap? Siapa yang jawab? Fahma. Fahma. Mana Fahma? Kok tidak ada Fahma di kamera Bu Guru? Oh, ada. Oke, keren Fahma. Nah, di antara ini, perbedaan antara siang dan malam ini, jika kita lihat di dalam gambar, perbedaannya itu sangat signifikan. Kalau yang sebelah kiri, suasana siang hari itu ada matahari, dan di sebelah kanan, suasana malam itu ada bulan, bintang, dan sebagainya. Mengapa pada siang hari bumi terang? Karena ada matahari, karena ada sinar matahari yang menyinari bumi. Nah, matahari terbit sampai dengan matahari tenggelam. Jika sudah memasuki waktu akan malam atau waktu sore menuju malam hari, matahari akan tenggelam dan digantikan dengan bulan. Nah, lalu bagaimana? Mengapa malam hari gelap? Mengapa ada malam hari gelap? Karena sudah tidak ada matahari. Matahari yang ada digantikan dengan bulan. Lalu, jika siang hari kita dapat sinar dari matahari, kita tidak perlu menyalakan lampu untuk melihat benda-benda. Kita tidak perlu menyalakan senter pada malam hari karena dibantu dengan sinar matahari. Tidak perlu menyalakan obor, lampu, dan lain sebagainya. Tapi pada malam hari, siapa yang nyolek? Tapi pada malam hari, digantikan dengan bulan, kita memerlukan alat bantu, memerlukan sumber cahaya lain untuk dan agar dapat melihat. Nah, kita lihat di sini.
Nah, pada waktu siang hari kita tidak perlu ketika kita keluar rumah kita tidak perlu menggunakan senter untuk melihat karena pada siang hari cahaya matahari yang dihasilkan dari matahari ini sangat cukup untuk bisa kita melihat keadaan sekitar kita melalui mata kita. Jadi pada siang hari ini dia energinya itu adalah energi cahaya matahari. Jadi energi cahaya ini bermanfaat untuk menyinari bumi, yang dihasilkan dari matahari. Lalu pada malam hari, karena tidak ada matahari, maka kita memerlukan sumber cahaya yang lain atau sumber cahaya selain matahari agar membantu kita dalam kegiatan. Bayangkan jika malam hari dalam rumah tidak ada alat bantu apa-apa. Tidak ada minyak, tidak ada lilin, tidak ada senter, tidak ada obor dan lain sebagainya. Maka aktivitas kita, kegiatan kita pada malam hari akan terganggu atau akan mendapatkan tidak maksimal. Nah, kita lihat di sini apa saja alat-alat yang dapat digunakan pada malam hari untuk sebagai sumber energi cahaya. Yang pertama ada apa ini? Senter. Yang kedua apa ini? Lilin. Yang ketiga? Lampu. Nah, ini ketiga alat ini adalah sumber cahaya yang membantu kita dalam berkegiatan pada malam hari. Bayangkan oleh anak-anak ketika anak-anak di rumah tidak mempunyai listrik, tidak mempunyai alat-alat ketiga ini, baik senter, lilin maupun lampu, ketika anak-anak akan belajar, bagaimana keadaannya? Apakah sulit apa tidak? Sulit, membuka buku saja sulit, apalagi membaca buku. Jadi ini adalah, halo, siapa yang coret-coret ya? Ya aja, anak. Oke, kita lanjut. Nah, maka ini adalah sumber energi yang membantu kita untuk apa? Membantu kita untuk bantu kita untuk berkegiatan pada malam hari. Bumi menjadi terang pada siang hari karena cahaya matahari. Pada malam hari, bumi akan menjadi gelap karena tidak ada cahaya matahari. Lalu, agar dapat melihat pada malam hari, kita menggunakan lampu, lilin, senter, dan obor sebagai sumber cahaya. Jadi, sumber cahaya pada malam hari dan sumber cahaya pada siang hari itu berbeda. Sumber cahaya pada siang hari itu terdapat dari matahari, namun sumber cahaya pada malam hari itu terdapat pada pada lilin, senter, lampu, dan sebagainya. Nah, tapi selain itu, sumber cahaya pun selain berguna untuk bumi, dia berguna untuk proses fotosintesis. Nah, jadi di sini ada contoh gambarnya. Proses fotosintesis ini adalah proses untuk apa? Jadi matahari ini membantu tumbuhan untuk tumbuh besar, untuk tumbuh berkembang. Tanpa matahari, tumbuhan tidak akan tumbuh maksimal. Kemarin Bu Guru sudah berbicara, sudah bertanya kepada anak-anak, bagaimana sih ketika kita mempunyai dua tanaman, yang satu disimpan di dalam rumah, ditutup, tidak terkena cahaya selama 1 minggu, dan yang satunya lagi kita simpan di bawah sinar matahari yang cukup dan kita berikan air yang cukup. Maka mana dari kedua tanaman ini yang dapat tumbuh dengan subur, yang di luar ruangan terkena matahari, sinar matahari, atau yang di dalam ruangan yang tidak terkena sinar matahari sama sekali? Jawabannya adalah di luar ruangan yang terkena sinar matahari. Jadi karena fotosintesis ini memerlukan sinar matahari, cahaya matahari untuk proses fotosintesisnya. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini ada energi panas. Nah, kalau tadi ini sama masih konteksnya matahari. Cuman matahari itu dia bisa menghasilkan energi cahaya
dan juga bisa menghasilkan energi panas. Nah, di sini matahari ini, energi panas dari matahari dimanfaatkan oleh seluruh makhluk hidup di bumi. Jadi ternyata bukan cuma manusia saja yang memanfaatkan energi panas dari matahari, tapi hewan, tumbuhan pun memerlukan energi panas dari matahari. Oke, baik. Selain matahari, energi panas juga dapat dihasilkan dari lampu dan api. Jadi api itu selain dia menghasilkan energi cahaya, dia juga menghasilkan energi panas. Lalu selain api ada lampu. Lampu jika kita nyalakan menggunakan sumber energi listrik, ketika lampu dinyalakan semalaman, itu dia akan berubah menjadi panas. Nah, makanya lampu ini pun akan menghasilkan energi panas. Saat ini berbagai peralatan elektronik banyak yang menghasilkan energi panas untuk keperluan keperluan kehidupan sehari-hari. Bu Guru mau tanya, alat-alat elektronik apa sih yang dia ini dapat menghasilkan energi panas? Apa? Setrika. Terus apa lagi? Kompor. Listrik. Kompor, alat elektronik atau bukan ya? Oh iya. Oven listrik. Kompor listrik bisa kalau kompor listrik. Apa lagi? Setrika. Contohnya ada, yang pertama ada Magicom atau penanak nasi. Jadi dengan energi panas yang dihasilkan dari penanak nasi ini, dia bisa merubah beras menjadi nasi. Selain dari penanak nasi, ada oven listrik. Oven listrik juga dia itu menghasilkan energi panas sehingga bisa mengubah adonan yang lembut atau lembek menjadi adonan kue yang bermekah gitu. Nah, selain ini juga tadi betul yang disebutkan oleh anak-anak, ada setrikaan. Terus ada apa lagi? Kompor listrik, pemanggang roti dan lain-lain. Nah, lalu selain itu, manfaat dari energi panas untuk kehidupan kita sehari-hari itu sangat amat banyak sekali, dan kita biasanya menggunakan ini dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah untuk apa nih? Menjemur pakaian. Yang pertama adalah untuk menjemur pakaian. Karena apa? Karena menguapkan air sehingga pakaian basah yang dijemur menjadi kering. Jadi pakaian yang dijemur itu kan basah. Nah, dia akan menguap airnya sehingga yang tadinya basah menjadi kering itu dengan bantuan sinar matahari. Kadang-kadang juga kita kalau misalnya menjemur pada malam hari ini, misalnya jam 7 malam dengan jam 7 pagi, pasti akan terjadi perbedaan. Yang jam 7 pagi ini akan cepat keringnya, misalnya jam 9 sudah kering bajunya selama 2 jam. Tapi pada malam hari ketika kita menjemur pakaian, jam 7 malam kita menjemur pakaian, belum tentu jam 9 malam sudah kering karena tidak ada sinar matahari atau panas dari matahari yang membantu menguapkan air dari pakaian yang kita cuci. Nah, selain itu ada apa lagi nih? Ada untuk apa nih? Ada yang tahu ini sedang kegiatan air apa? laut, jadi air garam. Jadi garam. Keren. Jadi ada untuk pembuatan garam. Karena pembuatan garam ini dia membutuhkan energi panas dari matahari untuk mengeringkan, untuk mengubah butir-butir kristal garam tersebut. Selain itu, ada untuk apa ini? Ikan. Dijemur ikan. Menjemur ikan. Berarti kalau misalnya judulnya menjemur, dia memerlukan matahari apa tidak? Betul. Iya. Jadi matahari itu sangat berguna, energi panas ini sangat berguna, bermanfaat untuk mengeringkan bahan makanan yang dijemur seperti ikan, padi. Anak-anak pernah tidak kalau para petani di sawah dia menjemur padi? Pernah
lihat tidak? Iya. Iya, dia sangat kalau petani dia itu sangat apa ya? Para petani itu sangat mengharapkan cuaca panas. Karena apa? Ketika cuaca panas dia bisa menjemur padi tersebut untuk apa? Ketika selesai dari panen. Lalu ada juga kerupuk. Kerupuk itu sebelum kita makan, prosesnya itu ada yang untuk prosesnya itu sebelumnya dijemur, yaitu dengan menggunakan energi dari panas matahari. Oke, sampai di sini paham? Paham. Nah, lalu ada energi gerak. Nah, energi gerak. Energi gerak ini angin. Nah, jadi anak-anak kalau ditanya, ada energi apa? Energi angin, Bu. Tidak ada yang namanya energi angin. Adanya energi gerak yang salah satu contohnya adalah angin. Nah, angin ini merupakan sumber dari energi gerak yang dimanfaatkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, bukan angin sebagai sumber gerak, tapi bukan sumber gerak sebagai angin, tapi angin sebagai sumber gerak. Jadi energinya itu ada energi gerak, sumbernya itu adalah baru angin. Jadi bukan energi angin baru gerak, tapi dibalik, dari energi gerak, sumbernya itu adalah energi angin. Nah, energi angin ini tanpa kita sadari pun sangat amat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, tapi selain angin, ada juga selain angin, energi gerak juga dapat dihasilkan dari air yang mengalir. Jadi air yang mengalir seperti air terjun, air sungai yang mengalir, ini juga merupakan sumber dari energi gerak. Nah, contohnya adalah air yang mengalir seperti ini. Jadi mengapa air yang mengalir ini merupakan sumber energi gerak? Anak-anak bisa buktikan, anak-anak misalnya membuat perahu dari kertas dari ujung kali, nanti dia akan bergerak tidak menuju ujung kali selanjutnya. Kalau anak-anak menyimpan perahu kertas, dia akan mengalir mengikuti aliran air. Artinya, aliran air ini dapat membuat benda bergerak, entah itu daun, entah itu kayu, entah itu kertas dan lain sebagainya. Jadi ada dua, selain angin ada energi sumber energi, yaitu angin dan juga air yang mengalir. Nah, contohnya itu jika di dalam alat elektronik ada kipas angin. Nah, kipas angin ini adalah salah satu contoh alat elektronik yang menghasilkan energi gerak yang bermanfaat bagi manusia. Jadi dia ini merupakan energi gerak, contohnya alat elektroniknya itu adalah kipas angin. Nah, contoh yang lain manfaat energi angin, yang pertama lihat di atas. Ini ada gambar pakaian yang basah. Ya, anak-anak jika waktunya habis, jika keluar dari Zoom meeting dari sini, anak-anak nanti dapat bergabung kembali melalui link yang sama ya. Oke, baik. Terima kasih banyak. Ibu lanjutkan. Nah, ini hampir sama konteksnya dengan menjemur pakaian yang di energi panas. Menjemur pakaian juga ini dapat masuk ke dalam energi angin. Karena apa? Karena energi angin ini dapat mempercepat pengeringan pakaian yang basah. Jadi pakaian basah ini ada dua, energi panas dan juga ada energi angin. Jadi kalau misalnya untuk energi angin ini dia karena angin itu menggoyang-goyangkan, dia dapat mempercepat pengeringan pakaian yang tadinya basah menjadi kering. Lalu jika untuk kegiatan sehari-hari bermain, itu ada yang namanya menggerakkan layang-layang, karena permainan layang-layang ini sangat sangat membutuhkan angin ya untuk kegiatan atau untuk
menerbangkan layang-layang. Bisa tidak layang-layang terbang kalau tidak ada angin? Tidak. Tidak bisa. Jadi ini adalah manfaat angin itu bisa untuk menggerakkan layang-layang. Dan perahu nelayan. Nah, jadi kalau perahu itu menuju ke laut ataupun pulang dari laut, pulang melaut, dia membutuhkan angin untuk menggerakkan perahu tersebut. Jadi semakin kencang angin yang ada di laut, maka semakin kencang pula gerak dari perahu nelayan tersebut. Lalu jika angin yang ada itu sedikit atau anginnya pelan, maka dia pun mempengaruhi gerak dari perahu nelayan tersebut. Nah, itu adalah untuk energi angin. Lalu yang keempat ada energi kimia. Energi kimia ini adalah energi yang tersimpan dalam bentuk bahan-bahan kimia seperti makanan. Bahan makanan menyediakan energi bagi tubuh kita. Bahan kimia dalam makanan ada dicerna dalam tubuh kita sehingga menghasilkan energi untuk tubuh. Apa aja bahan makanannya? Banyak, terutama yang di dalamnya ada vitamin atau ada karbohidratnya seperti nasi, roti, gandum, dan lain sebagainya. Nah, bahan-bahan makanan tersebut dia ini merupakan energi kimia. Ada di energi kimianya karena apa? Karena ketika kita memakan, misalnya kita ambil contoh roti atau nasi. Nah, ketika kita memakan salah satu makanan yang mengandung karbohidrat tersebut, yang tadinya badan kita lemas, makanan tersebut akan menyediakan energi untuk kita. Sehingga apa? Sehingga ketika kita makan tersebut dan dicerna di dalam tubuh kita, maka energi tersebut akan berubah menjadi energi untuk tubuh kita. Yang tadinya kita lemas, ketika kita memakan nasi, maka badan kita akan sedikit lebih segar. Atau ketika kita lemas, kita memakan roti, maka badan kita akan menjadi lebih sedikit segar. Jadi dia akan mengubah energi untuk tubuh kita yang dicerna dulu melalui tubuh kita. Lalu yang keenam, yang terakhir, ada energi listrik. Energi listrik ini adalah salah satu energi yang paling banyak digunakan oleh kita. Tanpa kita sadari dalam kehidupan sehari-hari ini, kita sangat amat erat dengan energi listrik. Bahkan kalau misalnya anak-anak nih pasti pernah mengalami yang namanya dalam satu hari mati lampu. Pernah nggak mati lampu lama dari pagi sampai malam? Pernah kan? Iya. Atau misalnya dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore atau satu harian. Satu harian Menjadi dampak bagi kita yang pengguna energi listrik, maka itu akan apa? Kita akan kesulitan dalam mengakses alat-alat elektronik. Karena apa? Karena berbagai macam alat elektronik ini membutuhkan energi listrik yang dapat membuat kehidupan kita menjadi lebih mudah. Jadi bayangkan jika dalam satu hari tidak ada energi listrik, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi kita akan kesulitan, kita akan kesulitan dalam melakukan aktivitas. Karena mau belajar malam hari tidak ada lampu. Mau nonton TV tidak ada listrik. Mau minum air es dari kulkas tidak ada listrik. Atau air jika menggunakan pump itu kan harus menggunakan listrik dulu dan lain sebagainya. Jadi listrik ini sangat bermanfaat bagi manusia. Salah satu contohnya itu untuk kebutuhan untuk kebutuhan alat-alat elektronik. Nah, alat-alat elektronik itu ada apa saja? Ada AC, apalagi nih di sini coba lihat. Setrika, cuci, oven, blender, ada TV, apa nih? Di belakang penanak nasi apa ini? Dispenser. Iya, dispenser. Nah, semua alat-alat yang ada di gambar ini Oke, baik.
Nah, kita lihat di sini. Apakah semua alat elektronik yang ada di gambar ini bisa digunakan, bisa berfungsi jika tidak menggunakan listrik? Tidak, karena mereka membutuhkan energi listrik untuk menggerakkan, untuk menghantarkan panas, untuk menghantarkan bunyi jika misalnya dia radio dan lain sebagainya. Nah, kita lihat di sini ada salah satu gambar seorang anak sedang santai ya, sedang tiduran di kursi. Coba hitung berapa alat elektronik yang ada di gambar tersebut. 5, 6, 6. Ada 6. 2, 3, 4, 5, 7. 6. Ada yang 6, ada yang 7. 3, 4, Ada yang 10. ada 7. 2, 3, 4, 5, 7. 7. Nah, kita lihat dari yang sebelah kanan dulu ya. Maaf, yang sebelah kiri. Di atas kulkas, ini ada kulkas. Kulkas itu membutuhkan energi listrik untuk menghantarkan. 6 apa? Oke. Dia membutuhkan energi listrik untuk digunakannya. Sebentar, ini ada yang masuk lagi. Nah, lalu di atas kulkas ada kipas. Kipas pun membutuhkan energi listrik untuk menggerakkan kipas tersebut. Lalu ada lampu duduk. Lalu ada lampu yang di atas anaknya lampu neon. Lalu ada ini yang bergerak, itu ada TV. Lalu ada yang berbunyi, itu ada radio. Dan ini air. Kenapa air juga? Tapi ini bukan air ya, tapi karena pump airnya. Nah, kita lihat selanjutnya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? 7. Tidak ada. Nanti kita review kembali ya. Nah, sekarang kita masuk ke IPS. Di sini IPS ada KD 3.1 yang akan kita bahas, yaitu mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Kemarin kita sudah bahas ada sumber daya alam kekal, ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui, dan ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu ada minyak bumi, ada batu bara, ada emas, dan lain sebagainya. Kita hari ini akan membahas salah satu dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yaitu adalah batu bara. Nah, ayo kita ketahui lebih lanjut satu lagi sumber daya alam Indonesia, yaitu batu bara. Batu bara ini merupakan salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan membutuhkan waktu yang amat sangat panjang untuk diperbaharuinya. Nah, tapi batu bara ini mempunyai satu bahkan beberapa manfaat yang berguna bagi kehidupan kita manusia, yang berguna bagi kehidupan kita. Bentar ya. Apa saja manfaatnya? Nah, salah satu manfaatnya itu adalah menghasilkan metanol. Ini adalah metanol ini, jadi manfaat dari batu bara yang pertama ada menghasilkan metanol, bahan bakar cair untuk menggerakkan mesin di berbagai industri. Jadi metanol ini berfungsi untuk menggerakkan mesin di pabrik atau di berbagai industri. Lalu yang kedua, ada bahan bakar kompor briket. Nah, jadi bisa kita menggunakan batu bara untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi selain menggunakan gas LPG, selain menggunakan minyak tanah, kita juga bisa menggunakan briket. Jadi briket ini terbuat dari batu bara untuk keperluan memasak sehari-hari.
Nah, lalu ada untuk menghasilkan gas. Bahan bakar gas untuk industri dan pembangkit listrik tenaga gas. Jadi, batu bara ini pun bisa menghasilkan gas. Dan yang terakhir, dia bermanfaat untuk pembangkit listrik. Nah, jadi pembangkit listrik ini namanya ada untuk menjadi bahan bakar untuk pembangkit listrik. Jadi ada 4 yang manfaatnya, menghasilkan metanol, bahan bakar kompor atau briket, menghasilkan gas, dan pembangkit listrik. Nah, kita akan bahas lebih lanjut batu bara itu apa, dan juga kapan sih dia dapat diperbaharui dan bagaimana proses dia hingga dia menjadi batu bara. Jadi, batu bara ini merupakan sumber energi yang banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bidang kehidupan kita, baik kehidupan sehari-hari ataupun untuk keperluan dari sebentar hilang. Kulit pisang. Sudah muncul tidak, Nak? Sudah. Yes, Buku paket halaman berapa, Bu? Nah, dulu nanti ya kita bukanya ya. Halaman 5. Nah, dia enak kehidupan sehari-hari. Mulai dari rumah tangga, usaha-usaha kecil, UMKM, nah jatuh sampai industri yang besar, pabrik-pabrik yang besar, banyak menggunakan, banyak memanfaatkan batu bara ini dalam pekerjaannya. Batu bara ini cukup berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Karena apa? Yaitu tadi, karena dia itu dapat digunakan dalam lingkup rumah tangga atau di rumah, dalam lingkup usaha kecil atau dalam lingkup yang lebih besar, pabrik-pabrik yang lebih besar. Nah, batu bara merupakan bahan bakar fosil yang termasuk dalam kategori batuan sedimen. Proses pembentukan batu bara membutuhkan waktu hingga berjuta-juta tahun lamanya, sangat amat panjang gitu untuk pembentukannya. Nah, batu bara ini terbuat dari apa? Terbentuk dari apa? Jadi batu bara ini terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan purba yang kemudian dia itu mengendap selama berjuta-juta tahun dan mengalami proses pembentukan sehingga dia menjadi batu bara. Jadi batu bara ini tidak membutuhkan waktu yang panjang. Tidak bisa 5 tahun jadi atau misalnya membutuhkan waktu 10 tahun, tapi dia lebih dari ratusan tahun, bahkan sampai berjuta-juta tahun lamanya. Nah, untuk lebih lanjutnya, anak-anak boleh sekarang kita buka buku paket 4B halaman 65, Nak. 65. Iya, 65. Sudah? Tapi katanya 67. Udah. Kemarin. Udah. Kita baca sama-sama 65 sampai 66. Anak-anak boleh baca dalam hati. Bu Guru akan bacakan. Nanti kita akan mengisi di halaman 66 yang ayo berlatih dengan tulisan B atau S. Jadi B itu benar, S itu salah. Jadi dari 10 pernyataan ini, apakah sesuai dengan yang dijelaskan pada teks batu bara dan manfaatnya? Jika dia sesuai, berarti anak-anak silakan memberikan pernyataan di sini dituliskan B atau benar. Jika tidak sesuai dengan pernyataannya, maka anak-anak boleh menuliskan huruf S atau salah. Sampai di sini paham? Oke, yuk kita mulai, kita baca. Bu Guru akan membacakannya secara bertahap. Bu Guru akan pelan-pelan membacakannya. Anak-anak silakan mengikutinya dari rumah. Dengan di dalam hati ya. Yuk, kita mulai ya. 1, 2, 3. Batu bara dan manfaatnya. Batu bara terbentuk dari tumbuhan yang terpendam jutaan tahun lalu. Sisa-sisa tumbuhan yang terkumpul di rawa gambut mengalami pergeseran kerak bumi sehingga terkubur sampai ke dalam yang sangat dalam. Timbunan material tersebut
terkena suhu dan tekanan tinggi yang menyebabkan terjadinya proses perubahan fisika dan kimiawi sehingga mengubahnya menjadi gambut dan kemudian batu bara. Berikut adalah contoh gambar dari bentuk batu bara. Ada di teksnya ya. Di sini ada gambar batu bara yang terpendam jutaan tahun lalu. Kurang lebih gambarnya seperti yang ada di buku tersebut. Ibu lanjutkan. Batu bara memiliki berbagai macam manfaat yang penting bagi kehidupan kita sehari-hari. Pertama adalah batu bara digunakan sebagai bahan bakar. Batu bara merupakan bahan bakar untuk pembangkit listrik, bahan bakar pembuatan besi dan baja, bahan bakar pembuatan semen, bahan bakar pabrik kertas, serta industri kimia. Yang kedua, batu bara merupakan bahan penting untuk membuatkan karbon teraktivasi, serat karbon, dan metal silikon. Yang ketiga, hasil sampingan batu bara dapat menghasilkan beberapa bahan kimia. Nah, lalu hasil sampingan batu bara dapat digunakan membuat beberapa bahan kimia. Batu bara yang dimurnikan digunakan dalam pembuatan bahan kimia seperti minyak kreosot, naftalen, fenol, dan benzena. Gas amoniak yang diambil dari tungku kokas digunakan untuk membuat garam amoniak, asam nitrat, dan pupuk tanaman. Ribuan produk yang berbeda memiliki komponen batu bara. Hasil sampingan batu bara yaitu sabun, aspirin, zat pelarut, pewarna, serta plastik dan fiber seperti rayon dan nilon. Nah, sekarang anak-anak boleh, karena masih ada waktu, sambil kita mengisi, ada 10 pernyataan di sini. Silakan anak-anak isi nomor 1, 2, 3, sampai dengan 10 dengan tanda B atau S. B berarti itu adalah pernyataan yang benar sesuai dengan teks, atau S berarti itu pernyataan yang tidak sesuai dengan teks atau pernyataan yang salah. Sampai di sini paham? Ya, silakan kita kerjakan mulai dari sekarang. Nomor 1. Batu bara berasal dari tumbuh-tumbuhan yang mengering di rawa atau danau. Anak-anak silakan. Tidak disebutkan jawabannya. Jawabannya cukup anak-anak yang tahu. Jika menurut anak-anak itu ada pernyataan yang benar, berarti tulis B. Jika itu pernyataan yang salah, berarti tulis S. Jika nomor 1 sudah selesai, boleh lanjut ke nomor 2. Boleh lanjutkan ke nomor selanjutnya ya. Sudah selesai? Belum. Udah ada yang sampai nomor 10? Siapa yang sudah sampai nomor 10? Belum. Gak apa-apa. Aku udah. Oke, keren. Yang lainnya silakan diteruskan. Bacanya pelan-pelan.
karena jawabannya ada di teks selanjutnya. Ada di teks selanjutnya, ada di teks sebelumnya. Sudah, Bu. Oke, kita tunggu teman-temannya yang lainnya. Oke. Oke, sudah? Udah. Yang belum coba angkat tangannya. Coba Ibu Guru mau cek satu-satu. Aksa sudah apa belum? Belum. Oke, Aksa sampai nomor berapa? Baru nomor 4. Oke, Raihan sudah apa belum? Sudah. Oke, Radit sudah apa belum? Masih nomor Sampai. 5. Oke, baik. Elmira sudah apa belum? Sudah. Elmira sudah apa belum? Sudah. Oke. Fatih sudah apa belum? Belum. Oke, sampai nomor berapa, Nak? 4. Oke. Zelva sudah atau belum? Nomor berapa, Nak? Nomor 3. Oke, tuh Ibu. Silakan dilanjutkan. Naufar sudah atau belum? Oke, yaudah silakan dilanjutkan dulu. Tadi Raihan terlambat, maaf. Iya, tidak apa-apa, Nah. Terima kasih sudah bergabung ya. Soalnya tadi itu gak bisa masuk. Gak bisa masuk. Kenapa? Salah Gara-gara link. error. Oh, sinyal kayaknya enak ya. Iya. Ya, tidak apa-apa. Terima kasih sudah bergabung. Ya. Oke, baik. Karena waktunya sudah habis, silakan anak-anak diteruskan di rumah. Yang sudah selesai berarti nanti tinggal difotokan ke Bu Guru. Yang belum silakan diteruskan. Tadi sudah di nomor 5, berarti 5 soal lagi. Pembelajaran kita sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan dulu sebelumnya, Nak? Tidak. Oke, kita akan mereview kembali ya pembelajaran kita. Nah, jadi kita sudah belajar tentang energi. Yang pertama ada manfaat dari energi panas. Ada untuk apa? Menjemur pakaian, menjemur makanan, bahan makanan. Ada juga untuk pembuatan garam. Ada sumber energi cahaya untuk menerangi bumi. Untuk apa? Ada juga untuk proses fotosintesis pada tanaman. Ada energi kimia bermanfaat untuk memberikan energi pada kita manusia dari bahan makanan. Ada juga energi listrik bermanfaat untuk mengalirkan listrik pada alat-alat elektronik yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Lalu ada apa lagi? Yang satu lagi, yang ketiga ada energi gerak. Nah, energi gerak ini ada dua contohnya, yaitu air dan angin. Jadi keduanya ini dapat bermanfaat, misalnya untuk angin, dia bermanfaat untuk menggerakkan layang-layang, menggerakkan perahu nelayan, juga untuk mempercepat proses pengeringan pakaian, dan lain sebagainya. Lalu tadi ada batu bara, kita sudah belajar manfaat dari batu bara, ada untuk dia menghasilkan metanol, untuk briket, untuk memasak kebutuhan sehari-hari, dan lain sebagainya. Nah, semoga pembelajaran hari ini dapat anak-anak pahami dengan baik. Jika ada yang tidak dipahami, anak-anak silakan nanti memberikan instruksi atau bertanya kepada Bu Guru melalui via Japri, via WA, terkait pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa kita masih ada tugas tadi IPA ini sedang dikerjakan, IPS dan juga PPKN. Jangan lupa untuk dikerjakan. Ingat, kerjakan secara mandiri, jangan
Jangan bundanya yang ngerjain, tapi kerjakan mandiri. Jika bertanya tidak apa-apa, tapi kerjakan secara mandiri. Sebelum Ibu tutup, boleh dibuka dulu kameranya, kita foto bersama-sama terlebih dahulu. Ya, kita dokumentasikan. 1, tahan ya. 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih banyak. Sampai di sini. Semoga besok kita bisa bertemu ya. Besok kita ketemu dalam pembelajaran tatap muka. Semoga anak-anak selalu sehat selalu. Jangan lupa jaga jarak, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan semoga Allah mudahkan anak-anak dalam mencari ilmu dalam belajar. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Selamat belajar. Terima kasih Bu Guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu siapa yang namanya hantu? Hati-hati ya. Kok hati-hati? Selamat belajar. Dadah Naikal, dadah Radit, dadah Elmira. Selamat belajar.